Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Betul. Baiklah, saya Firman Jasiltur Rahman akan mempresentasikan sebuah judul makalah yang berjudul Kebijakan Pendidikan di Amerika Serikat guna untuk memenuhi tugas pada semester kali ini. Untuk materi yang akan saya bawakan yaitu tentang reformasi pendidikan di Amerika Serikat. Yaitu di mana adanya reformasi tersebut karena terdapat sebuah masalah yang terjadi di Amerika Serikat dalam pendidikan pada tahun 2000. Maka Amerika Serikat melakukan reformasi terhadap pendidikan pada waktu itu, di mana diantaranya dengan berbagai permasalahan yang terjadi pada sebelum tahun 2000, maka pada tahun 2000 pemerintah mereformasi, yaitu diantaranya waktu sekolah anak di Amerika Serikat itu ketika masuk harus memang sudah siap untuk menerima sebuah pelajaran. Jadi ketika anak-anak sudah masuk, maka anak didik di Amerika tersebut sudah masuk, maka dia memang sudah siap untuk memenuhi pelajaran yang akan dia hadapi. Kemudian menaikkan jumlah tamatan sekolah menengah 90% lebih. Jadi menaikkan jumlah tamatan sekolah pada waktu itu dengan persentase 90% lebih mana. Kemudian lulusan mampu menunjukkan kemampuannya di mata pelajaran yang ditentukan. Jadi seorang siswa ketika seorang pendidik ketika mengambil sebuah mata pelajaran, maka dia harus bertanggung jawab dan mampu untuk menunjukkan kemampuannya dalam bidang mata pelajaran yang dia ambil. Seperti itu. Kemudian siswa-siswi di Amerika Serikat ketika waktu itu menjadi siswa yang terbaik di dunia ketika melakukan reformasi. Kemudian setiap orang dewasa mampu berkompetensi dalam globalisasi. Maka bukan hanya seorang yang siswa atau siswi, namun juga mencakup terhadap orang yang dewasa mampu bersaing secara globalisasi secara umum. Kemudian seluruh sekolah bebas narkoba dan kekerasan, karena narkoba dan kekerasan ini, khususnya narkoba, memang sangat mengancam terhadap anak didik, siswa maupun siswi ketika berada dalam jenjang sebuah pendidikan. Gerakan reformasi pendidikan di kalangan gubernur dipelopori oleh Gubernur Bill Clinton dan Alexander adalah, jadi bukan hanya pemerintah, seorang gubernur pun melakukan gerakan reformasi terhadap pendidikan. Di antaranya satu, meningkatkan masyarakat tamat jenjang pendidikan. Jadi seorang yang terjun di dunia pendidikan diharuskan harus tamat. Kemudian melaksanakan tes standar pengukuran keberhasilan siswa. Jadi tolak ukurnya adalah sebuah keberhasilan siswa. Dengan adanya tes tersebut dapat ditentukan
siswa tersebut bisa berhasil atau tidak. Kemudian penilaian ketat terhadap guru dan pembenahan jenjang karir guru. Jadi bukan hanya muridnya yang di yang diatur, tapi juga ada dalam guru. Karena guru juga menentukan terhadap keberhasilan seorang siswa, seorang pendidik. Kemudian menambahkan anggaran untuk pendidikan, terutama untuk kesejahteraan guru. Lah, di sini juga sangat penting karena kesejahteraan guru juga harus dijaga untuk mencetak siswa yang lebih berkualitas di sana. Karena ketika kesejahteraan guru tersebut sudah dijaga, maka otomatis guru akan fokus terhadap pekerjaan menjadi gurunya, sehingga dia itu lebih profesional di sana. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.